Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muren Nugraheni, STMCS, selaku dosen mata kuliah pemrograman basis data dan teman-teman yang kami banggakan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman basis data kami dengan judul Sistem Insentif Transportasi Berkelanjutan Berbasis Database. Boleh next. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan rekan saya yang pertama ada Yusuf Dio Pratama dengan NIM 15196230005. Lalu yang kedua ada Fadil Satria Utomo dengan NIM 15196230025. Dan yang ketiga ada Hamam Zaidan Hafiz dengan NIM 15196230031. Dan yang keempat ada saya sendiri, Senoji Pamungkas, dengan NIM 15196230034. Dan yang terakhir ada Raihan Hendra dengan NIM 15196230040. Next. Untuk yang pertama terdapat pembahasan mengenai deskripsi. Untuk Fadil dipersilakan. Baik, terima kasih Seno. Poin pertama yang akan kita bahas adalah deskripsi sistemnya. Deskripsi. Banyak siswa yang belum sadar pentingnya menggunakan moda transportasi ramah lingkungan. Polusi dan kurangnya aktivitas fisik menjadi masalah yang perlu solusi nyata. Sistem ini hadir sebagai solusi digital yang mencatat moda transportasi harian siswa dan juga memberi insentif poin bagi mereka yang berjalan kaki ataupun bersepeda. Sejalan dengan target SDGs, poin 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, poin 11 kota dan pemukiman berkelanjutan, dan poin 13 penanganan perubahan iklim. Selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya. Boleh next slide-nya. Nah, untuk selanjutnya terdapat tujuan sistem. Tujuan sistem yang akan kami buat yang pertama itu bertujuan untuk mendorong siswa terbiasa menggunakan transportasi ramah lingkungan. Lalu yang kedua, memberikan reward nyata atas kontribusi tersebut. Dan yang ketiga ada memanfaatkan teknologi informasi dan GPS untuk mencatat dan memvalidasi perjalanan siswa. Dan yang terakhir ada membentuk sistem insentif berbasis data untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan. Next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuknya dipersilakan. Baik, dalam perancangan sistem ini terdapat entitas-entitas yang memiliki hak akses atau fungsi di dalamnya. Yang pertama itu ada entitas siswa. Siswa dapat mengelola akun, mengelola catatan perjalanan harian, melihat poin insentif yang dikumpulkan, kemudian menukarkan reward, serta mengatur data profil pribadi dalam sistem. Entitas yang kedua yaitu ada admin. Admin dapat mengelola data siswa, memverifikasi input transportasi harian, menyusun laporan insentif dan mode transportasi, serta mengatur sistem insentif dan reward. Dan ada entitas terakhir yaitu super user. Super user ini memiliki hak akses penuh dalam sistem, seperti mengelola akun admin, sekolah, memantau aktivitas siswa dan admin, mengatur konfigurasi insentif serta reward, dan mengakses laporan bulanan insentif maupun mode transportasi secara menyeluruh. Desain berikutnya akan dijelaskan kembali oleh Rafael. Baik, selanjutnya ada cara kerja sistem. Cara kerja sistem ini adalah pertama-tama siswa mencatat perjalanan harian saat berangkat maupun pulang sekolah melalui akun masing-masing. Sistem merekam waktu, lokasi,
jarak tempuh, dan moda transportasi yang digunakan, seperti jalan kaki maupun bersepeda. Selanjutnya, data perjalanan akan divalidasi oleh admin sekolah untuk memastikan keabsahan data. Jika valid, sistem otomatis menambahkan poin ke akun siswa berdasarkan jenis transportasi. Berjalan kaki akan mendapatkan poin lebih besar dibanding bersepeda. Poin ini kemudian bisa ditukar dengan reward yang tersedia melalui proses klaim dan persetujuan admin. Seluruh proses tercatat dalam sistem berbasis database yang terintegrasi, lengkap dengan pelacakan lokasi dan log aktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya itu aturan sistem. Di sini aturan-aturan ini akan mencerminkan bagaimana data itu diatur, dibatasi, dan dihubungkan satu sama lain agar sistem dapat berjalan secara optimal. Poin pertama dari aturan sistem ini adalah setiap pengguna yaitu siswa, admin, super user memiliki ID. Jadi seluruh pengguna sistem baik siswa, admin sekolah maupun super user memiliki identitas yang bersifat unik sebagai pembeda antara akun. Lalu yang kedua itu adalah setiap siswa hanya memiliki satu akun pengguna dan satu profil siswa. Di sini pengguna yang berstatus sebagai siswa hanya diperbolehkan untuk memiliki satu akun. Lalu yang ketiga itu ada setiap siswa dapat memiliki banyak histori perjalanan. Jadi di dalam sistemnya ini memungkinkan siswa untuk mencatat beberapa aktivitas perjalanan harian. Lalu yang keempat itu ada setiap riwayat perjalanan memiliki ID unik dan hanya terhubung ke satu siswa. Setiap perjalanan yang dicatat, jadi setiap perjalanan yang dicatat memiliki identifikasi tersendiri. Lalu yang kelima itu adalah setiap perjalanan memiliki satu atau lebih rute. Jadi sistem akan mencatat detail rute dari setiap perjalanan yang dilakukan oleh siswa. Lalu yang keenam ini adalah siswa hanya dapat menginput moda transportasi yang valid. Jadi siswa itu hanya dapat memilih jenis transportasi tertentu seperti jalan kaki atau sepeda. Di next. Untuk poin ketujuh yaitu data perjalanan hanya akan menambah poin jika sudah diverifikasi dan valid. Jadi setiap perjalanan harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya poin 8, setiap siswa memiliki akumulasi total poin yang tersimpan pada profil. Jadi total poin siswa akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Ke-9 yaitu reward memiliki ID unik dan dapat diklaim oleh banyak siswa. Jadi item yang tersedia sebagai bentuk intensif itu dapat digunakan oleh lebih dari satu siswa. Yang ke-10, setiap klaim reward memiliki status, yaitu pending, approve, dan reject. Yang ke-11, siswa hanya dapat menukarkan poin dengan penghargaan jika poin itu mencukupi. Yang ke-12, jumlah poin maksimal yang bisa dikumpulkan per hari itu akan diatur oleh supervisor. Jadi sistem akan memblokir akumulasi poin jika telah mencapai limit harian yang ditentukan. Lalu yang terakhir, setiap reward itu memiliki nilai tukar poin yang tidak bisa negatif. Jadi sistem akan menolak apabila nilai tukar nol atau negatif. Di next. Untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, kita sekarang akan membahas tentang struktur data utama. Boleh di next. Nah, di dalam struktur data utama ada beberapa tabel utama di dalam sistem. Yang pertama ada user. Nah, di sini kita akan breakdown tentang user. User itu bisa menyimpan informasi akun pengguna, siswa, admin, atau super user. Nah, atribut yang ada di dalam users yaitu ada ID, username, email, dan password. Untuk relasinya yang terdapat di user terhubung dengan student information, yang dimana satu pengguna memiliki satu siswa. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang student information, yang dimana di dalamnya terdapat data utama siswa.
terus juga menyimpan informasi profil, NIS, dan poin. Nah, atribut yang terdapat di dalam student information adalah ID, NIS, NISN, full name, gender, birth date, dan total point. Nah, relasi yang terdapat dalam student information yaitu version key ke user, version key ke school information, dan relasi ke detail address, departs homeward trips, current location, dan reward redemption. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang table school information, yang dimana fungsinya ialah menyimpan data sekolah. Di dalam school information terdapat atribut yaitu ID, nama, NPSN, accreditation, dan juga phone number. Nah, untuk tabel keempat, kita akan membahas tentang Depart Homeward Trips, yang dimana berisi data perjalanan harian siswa, berangkat ataupun pulang sekolah. Atribut yang terdapat dalam Depart Homeward Trips ialah ID, trip type, distance, start time, end time, duration, speed average kilometer per hour, classification result method, user at home, user at school, point, and validated. Nah, relasi yang terdapat dalam Depart Homeward Trips adalah version key ke student information dan juga relasi ke trip route. Selanjutnya, kita akan membahas tentang table trip routes, yang dimana di dalamnya ada detail titik-titik rute perjalanan. Atribut yang terdapat dalam trip routes adalah ID, trip ID, timestamp, latitude, longitude, dan speed meter per second. Relasi yang terdapat di dalam trip route yaitu version key ke Depart Homeward Trips. Nah, selanjutnya kita akan membahas table current location, yang dimana isinya menyimpan posisi terakhir siswa secara real time. Atribut yang terdapat di dalam current location adalah ID, student ID, latitude, longitude, dan accuracy, serta timestamp. Nah, relasi yang ada di dalam current location adalah version key ke student information. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang table rewards, yang dimana di dalamnya ada katalog reward yang tersedia untuk siswa. Atribut yang terdapat di dalam rewards adalah ID, name, description, point recorded, stock, dan is active, dan juga date expired. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang table reward redemption, yang dimana di dalamnya terdapat proses penukaran poin siswa dengan reward. Atribut yang terdapat di dalam reward redemption adalah ID, student ID, reward ID, status, dan juga date claim. Nah, status yang terdapat di dalam reward redemption itu ada pending, approve, dan reject. Nah, kita juga akan membahas relasi yang terdapat di dalam reward redemption. Yang pertama ada version key ke student information, version key ke rewards. Boleh di next. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang ERD atau Entity Relation Diagram. Boleh di next. Nah, di dalam ERD sendiri ada beberapa relasi antar entitas. Kita akan breakdown satu persatu. Di entitas A, user, dan juga di entitas B, student information, memiliki relasi jadi antara user itu memiliki student information. Nah, selanjutnya ada student information dengan detail address. Student information memiliki detail address. Nah, selanjutnya juga ada student information dengan school information yang isinya ada berasal dari, jadi student information berasal dari school information. Selanjutnya ada student information dengan Depart Homeward Trips, yang dimana isinya memiliki relasi student information mencatat Depart Home Trip. Nah, ada juga Depart Homeward Trip dengan Trip Route, yang dimana memiliki relasi Depart Home Trip terdiri dari Trip Route. Selanjutnya ada Student Information dengan Current Location,
yang dimana isinya student information dilacak oleh current location. Selanjutnya ada student information dengan reward redemption, di mana di dalamnya student information menukarkan reward redemption. Dan terakhir, relasi reward redemption dengan rewards, yang dimana berelasi reward redemption berupa rewards. Boleh next slide? Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis dari ERD-nya. Setiap siswa hanya memiliki satu akun pengguna dan satu profil siswa, dan juga perjalanan siswa dicatat dan dianalisis berdasarkan rute GPS dari rumah ke sekolah. Data posisi siswa saat ini bisa di-tracking secara real time, dan juga jika perjalanan valid, poin ditambahkan ke profil siswa. Poin tersebut bisa digunakan untuk menukarkan reward dan proses klaim dikelola dengan status. Dan terakhir, admin dan super user mengelola validasi perjalanan dan manajemen reward. Boleh selanjutnya? Nah, di sini kita akan membahas tentang diagram IR yang merupakan rancangan yang bertujuan untuk mendukung sistem yang akan dibuat. Dalam kasus ini terdapat beberapa tabel dalam mengelola data sistem. Pertama, tabel user yang berfungsi untuk menyimpan informasi akun, semua jenis pengguna termasuk siswa, admin sekolah, dan super user yang membedakan hanya pada tugas masing-masing peran. Hubungan antara akun pengguna data siswa dihubungkan melalui table student information yang fungsinya adalah menyimpan data siswa seperti NIS, desain, jenis kelamin, tanggal lahir, serta total poin yang dimiliki. Selain hal tersebut, siswa juga memiliki masing-masing alamat terperinci yang disimpan pada tabel detail address yang juga terkait dengan informasi sekolah atau school information. Pada tabel ini akan mencatat data sekolah seperti nama, NPSN, akreditasi, dan nomor telepon. Siswa akan memiliki pencatatan setiap perjalanan dari rumah ke sekolah dan begitu pula sebaliknya. Sistem juga dapat melakukan pelacakan terhadap posisi siswa terkini melalui table current position. Dan juga yang nantinya akan menyampaikan data koordinat yang akurasi dan posisi secara real time. Nah, dengan demikian, diagram IR ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan integrasi antara data pengguna, data lokasi, pelacakan perjalanan, dan sistem reward berbasis performa aktivitas siswa, sehingga dapat menciptakan sistem edukatif yang mendukung kebiasaan baik dalam mendukung tujuan Sustainable Development Goals. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, dipersilakan. Terima kasih kepada Gio yang sudah menjelaskan. Selanjutnya terdapat yang namanya sistem reward. Boleh next. Sistem reward ini penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan mengeluarkan reward dari suatu poin yang sudah dikumpulkan oleh para siswa. Dan di dalam sistem reward ini terdapat katalog yang akan bisa dilakukan oleh siswa melalui penukaran yang nantinya alurnya terdapat. Yang pertama itu ada claim rewardnya, lalu yang kedua itu akan memvalidasi reward tersebut oleh admin, dan yang ketiga adalah admin melakukan update status yaitu pending, approve, ataupun rejected. Boleh next. Dan selanjutnya itu ada yang namanya validasi dan pelacakannya. Sistem akan melakukan titik GPS siswa secara real time saat perjalanan, lalu mencocokkannya dengan data inputan lokasi awal ataupun akhir. Lokasi awal berupa lokasi rumah dan lokasi akhir berupa lokasi sekolah. Hal itu untuk keberangkatan dan sebaliknya untuk kepulangan. Dan admin juga dapat bertanggung jawab memverifikasi kebenaran inputan tersebut sebelum poin diberikan. Boleh next. Nah, dalam perancangan tersebut, perancangan sistemnya menggunakan perancangan SQL.
perancangan SQL itu berfungsi untuk yang pertama ada yang namanya struktur data agar terorganisasi, lalu yang kedua integritas data terjaga, dan yang ketiga itu kemudahan dalam pengambilan data. Nah, keyword SQL yang kami gunakan dalam perancangan ini yang pertama ada yang namanya create database, yang dimana fungsinya itu membuat database pada server SQL nanti. Lalu yang kedua ada create table, yang dimana fungsinya adalah membuat tabel data pada database. Lalu yang ketiga itu ada alter table, yang dimana fungsinya adalah mengubah field yang ada di dalam table. Dan yang keempat ada add foreign key, yang fungsinya adalah membuat relasi antar table. Boleh next. Lalu sebab yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Next. Kesimpulan yang kami ambil dari proyek ini adalah bahwa sistem tidak hanya mendorong kebiasaan baik, tapi juga memberikan penghargaan nyata kepada siswa tersebut. Dengan desain berbasis data ataupun validasi GPS, sistem ini layak untuk diimplementasikan ke sekolah lain supaya sekolah lain dapat melakukan kolektif mencapai target SDGs. Boleh next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.